Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang iblis. Apa itu iblis? Mengapa iblis ada? Asal-usulnya dan sebagainya. Kita akan bahas tentang iblis. Siapakah iblis itu? Nama iblis berasal dari kata kerja fi'il balasa yablisu yang berarti terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada makhluk hidup di dunia ini yang tidak membutuhkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis, ya, yang menyebabkan terputusnya rahmat Allah atas dirinya. Iblis yang bertugas menggoda umat manusia tidak asing lagi di telinga kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya. Akan tetapi ada kontroversi mengenai penciptaan iblis. Dari apakah iblis diciptakan? Apakah iblis berasal dari golongan jin ataukah malaikat? Ada beberapa kontroversi mengenai penciptaan iblis. Di antaranya, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa iblis berasal dari golongan jin. Beliau juga menyatakan bahwa iblis tidak pernah menjadi golongan malaikat sekejap mata pun sama sekali. Dan dia benar-benar berasal dari jin. Sebagaimana Adam adalah asal-usul dari manusia. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir Al-Jassah dalam kitabnya Ahkamul Quran dan Asy-Syaqid dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Penjelasan tentang dalil pendapat ini beliau sebutkan dalam kitab tersebut. Secara ringkas adalah sebagai berikut. Malaikat adalah makhluk yang maksum. Ya, dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat ini menegaskan bahwa iblis adalah golongan jin. Dan jin bukanlah bangsa malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 27 Allah menjelaskan, dan kami, yaitu Allah, ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan dia menciptakan jin dari api. Terungkaplah bahwa penciptaan iblis dari api diantaranya adalah dari jawaban iblis sendiri. Ketika Allah bertanya kepadanya sebab
pembangkangannya untuk bersujud kepada Adam. Allah berfirman yang artinya, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Adapun pendapat kedua yang menyatakan bahwa iblis berasal dari golongan malaikat, menurut Al-Qurtubi adalah pendapat jumhur ulama termasuk Ibnu Abbas. Alasannya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi pendapat tersebut adalah bahwa iblis termasuk pihak yang diperintahkan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dan ketika iblis membangkang, Allah pun melaknatnya dan memasukkannya ke dalam neraka. Azazil adalah penghuni surga. Menurut cerita Israiliyat, bahwa nama lain iblis adalah Azazil. Konon Azazil adalah makhluk Allah yang memiliki paras yang rupawan dan ketaatannya yang melebihi para malaikat. Azazil atau iblis diciptakan lebih dahulu dibandingkan dengan penciptaan manusia. Karena ketaatan Azazil, maka dia dijuluki dengan Sayyidul Malaikat atau penghulu para malaikat. Tersebutlah suatu ketika saat berkeliling di surga, malaikat Israfil menemukan sebuah tulisan. Seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah. Ya, tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut yang dimaksud itu adalah dirinya. Sebab malaikat lain pun menangis karena ketakutan. Mereka lalu sepakat mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah. Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Azazil lalu memanjatkan doa, ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka. Begitulah doa Azazil kepada Allah atas perintah malaikat. Azazil merupakan sosok hamba yang mustajab akan doanya. Sehingga tidak heran apabila para malaikat bertawasul kepada Azazil agar mendapat pertolongan dari Allah atas kemurkaannya. Dikarenakan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah, Azazil memiliki banyak julukan mulia dari para malaikat. Di antaranya adalah pada langit pertama ia dijuluki sebagai abid, yaitu ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah. Di langit lapis kedua, julukan pada Azazil adalah Roqi' atau ahli ruku pada Allah. Di langit lapis ketiga, ia berjuluk Sajid atau ahli sujud. Di langit keempat, ia dijuluki Khosyi' karena selalu merendah dan takluk kepada Allah. Di lapis kelima menyebut Azazil sebagai Qanit karena ketaatannya pada Allah. Di lapis keenam bergelar Mujtahid
karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah. Pada langit ketujuh ia panggil Zahid, dikarenakan kesederhanaannya dalam menggunakan fasilitas hidup. Bentuk rupa Azazil seperti apa? Kita lihat ya. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, memiliki 4 sayap, berilmu tinggi dan ahli ibadah, serta masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang dimiliki iblis. Akan tetapi tatkala ia membangkang perintah Allah, Allah merubah wujudnya menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah merubah kepalanya seperti kepala unta. Dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Ya, kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan. Dan janggut seperti sebanyak 7 helai. Bisa dibayangkan betapa menyeramkan wujud iblis itu. Wajar saja jika manusia menggambarkan wujud iblis dan setan-setan dalam bentuk yang sangat menyeramkan. Allah juga mengabarkan bahwa iblis memiliki keturunan. Jika iblis memiliki keturunan, berarti iblis memiliki istri. Tetapi siapa istri iblis? Tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau saja ada faedahnya secara syar'i, tentu Allah akan memberitakan tentangnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ketika Asy-Sya'bi ditanya tentang istri iblis, dengan santai beliau menjawab, itulah pernikahan yang tidak saya hadiri resepsinya. Meskipun tidak diketahui ya istri iblis, kita wajib mengimani bahwa iblis memiliki keturunan yang harus kita waspadai. Karena iblis beserta keturunannya adalah akan senantiasa menggoda manusia dengan berbagai macam cara sehingga menjadi pengikut yang akan bersama-sama dengannya pada hari kiamat. Selama 120.000 tahun Azazil, si penghulu para malaikat, menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan. Hingga tibalah suatu ketika para malaikat dan Azazil berkumpul di hadapan Allah, di mana ketika itu Allah mengatakan bahwa menciptakan manusia yang dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi adalah merupakan kekuasaan Allah. Allah menjawab dengan tegas apa yang telah dikhawatirkan oleh para malaikat. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama yang disebut Nabi Adam. Allah menunjukkan kelebihan dan keistimewaan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Mereka pun mengakui kelebihan dan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah serta penghormatan terhadap Nabi Adam sebagai makhluk paling sempurna. Maka seluruh malaikat pun sujud kecuali Azazil. Akhirnya iblis pun terusir dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka merasa tak terima dirinya diusir dari surga, maka ia pun meminta dispensasi kepada Allah agar ia dapat hidup kekal hingga hari kiamat dengan tujuan untuk menggoda anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Allah mengabulkan permohonan iblis untuk menggoda umat manusia.
Namun Allah tidak serta-merta membiarkan iblis menjerumuskan umat manusia, melainkan Allah memberikan pengecualian bahwa iblis bisa menjerumuskan umat manusia kecuali mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang iblis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.